cemara angin kang teka sasat nggawa gendeng tresna banyu bengawan sinara cahya ning wulan lir sewu dian anglirap gugah kenangan ngersake nopo aduh wong sarwa ana ning taman juruk taman indah kutha Solo papan kreasi rino lan wengi sing tuwa-tuwa walinge aja nganti lali musik aduh musik Kopi Jos Jogja TV untuk Indonesia masuk Mas Catur jangan lupa gembira yuk kumpul nongkrong di Kopi Jos yuk masuk neng kutha Solo muda lan mudi neng taman juruk ing pinggir bengawan Solo muda lan mudi awan lan wengi do suka-suka nanging aja ngiket janji cahya ning wulan rajang pucuk ing cemara angin kang teka sasat nggawa gendeng tresna banyu bengawan sinara cahya ning wulan lir sewu dian anglirap gugah kenangan ngersake nopo mung sarwa ana ning Kopi Jos apa-apa pancen ana papan kreasi ning Jogja TV pesane kita nonton Kopi Jos aja ngantek lali pesane kita nonton Kopi Jos di Jogja TV tak tunggoni ket mau alon-alon ra teko. Apa? Aku gawe wedang sik. Wedang. Ana wedang. Emosi. Janjine sapa jam 1 tak anteni. Aku emosi kowe ngerti. Emosi kan jalan yo. Es teh. Jahe sing piarkane campuri es. Jahe kok campur es piye? Aden tambah meledak-ledak aku mangkel aku. Tapi mau ki nek janji ki mbok sing ditepati ngono lho, Bu. Ora masalah ora nepati aku ki teko mau ora weruh apa. Lah, ora ono. Aku teko. Jare kabare sing beredar kuwi Taman Kota saiki wis digawe alat-alat olahraga to. Aku ora ya semangat. Aku berusaha piye carane ben aku langsing. Mosok ya aku Mbak Yu Adi karo Yanti wong loro kabeh gedhi ora ono sing payu. Sejak sampai kapan aku karo Yanti akan berpredikat perawan tua? Nah, kuwi aku ya pengen olahraga. Ane mbok ora jembeli janji to. Jarene jam 1 TV ya mbok tak tunggu alon-alon, trake bakul bakso, tak tunggone tak bakso ludes. Apa ora teko-teko? Aku ki tingkae Rika lak ya ora ono. Aku ki wis teko mall, teko tenan. Aku ki niatku wis bawa klambi senam barang lho. Aku arep olahraga. Lah kok sing ning kono ana ning angkat kae sing angkat besi. Terus kae sing gantung-gantung ngono kae. Ya pancen kuwi alate, Dul. Lah ya aku lho wis kantek nganggo klambi. Lah ya kok ora iso ya enggak mampu aku nek olahraga. Kaya ngono kuwi. Aku misik. Tetep aku emosi aku. Lha piye lek ngombe sampe cepet banget. Lek ngombe iki cepet. Ora ono isine. Ngapusi apa ya? Ora ngene lho. Aku ki rak krungu to wong ning PKK do ngandake. Ning kampung ning desa do ngomongke anu sing Rika ning Taman Kota saiki digawe apik, digawe alat olahraga. Ya aku semangat. Aku rak ya iso ngirit to mbane aku ki mbayar anggar senam. Ini aku nek ning kono nak ngirit. Aku semangat to arep senam. Aku arep olahraga. Lah kok tibane ning kono kabare kuwi ra bener kuwi. Alate ki nggo wong lanang kabeh. Hah? Iki rak ya sebagai perempuan jiwa
lelaki ku berontak to. Aku dadi pengen gelut. Kowe perempuan jiwa Laki-laki ku dadi Baliknya. jiwa perempuan ku bergejolak tak jane ngono. kok jiwa perempuan ya aja iki gak aku. Iki saking emosine aku pengen ngejak. Iki aku nek ngene iki merasa bahwa sabar. Sing ngomong nek kuwi alat-alat wong lanang kabeh iki sapa? Lah wong nyatane sing do ning kono lanang kabeh kok sing wedok ora ana. Sing do bali ana sak bis teko iki rombongan. Padha ora aku niate do nggawa klambi. Kuwi taman apa tempat ziarah kuwi? Lah ya kabeh do pengen sehat gratis to, memanfaatkan fasilitas dari pemerintah. Tapi nek sak ngertiku ki ora kok njuk iki kudu wong lanang iki ora. Lah wong nek sing jenenge ngene-ngene iki lak ya nek aku kok merdeka. Piye to ora ya ora mungkin to. Aku kan pengen sing besok aku biar adil hae. Kuwi ki wong lanang oleh, wedok oleh, mondo-mondo ya ora apa-apa. Mondo-mondo maksudnya? Ya oke, momen ora apa-apa. Intine aku kecewa. Iki mesti dalam ana kaya ngene iki perempuan tidak dilibatkan untuk ikut membahas. Nyatane alat olahragane nggo lanang kabeh kok. Aku nek ngene iki perempuan yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Ora oleh mutusi lho yu. Wes pokoknya aku tetep sedih aku Pak RT. Pak RT tahu ndak? Gaduh sing nang wetan iki lho Pak RT. Gaduh sing nang wetan iki lho. Terus? Kula iki lagi liwat joget-joget TikTok ngeten niku do digodani Pak RT. Ngene lho, Beb. Beb. Sing jenenge RT kan melindungi warganya. Heeh. Sing nggodha kowe tak paranane. Wah, saestu Pak RT. RT wingi wong siji, digrubut wong 10. Tak ewangi. Oh iya. Mas RT. Oh. Aku ngewangi sing 10 mau melu ngantemi. Mas RT. Mas RT. Ngene. Mas RT. Ngene lho, Dik. Mas RT. Dadi aku kan agek bali saka Kongo. Ora ono wingi kok. Aku kan studi banding ning Kongo kae lho. Kongo iki ndi? Kongo kae. Kono. Kono kae. Mas RT. Apa, Dik? Aku tuh pengen curhat sama Mas RT. Apa Kak Rika? Aku curhat. Aku karo Mas RT kok kowe melu-melu iki ngopo? Iki adine Yanti kok setel mentok iki. Ya kowe ya tunggal dene kok. Ora ngono. Apa? Ngene lho, Dik. Adik kan rata ketemu ning kene. Aku kan melindungi warganya. Gitu lho. Aku dilindungi berarti. Tak lindungi kabeh. Nggon aku kan kakane kan 32 rondone 40. Waduh. Sing kaya aku Mas. Ora loro. Ora loro. Lah sing prawan kaya aku ayo. Ora ono mek garek kowe tok. Ya karo Mbak Yuku. Lah aku nglindungi kuwi Mbak Yumu karo kowe, ngono lho. RT, mau ndang kula beb lho. Ngene lho, Beb, aku ning Kongo iki kan studi banding. Dibanding nang kono. Neng kono, neng Kongo kae. Heeh. Kuwi kan pelayanan nggon apa? Publik nggon perempuan kuwi kan neng kene kan. RT. Ngene lho, Dik. Dadi sewu iki sakjane iki arep pacaran apa arep do curhat apa piye ceritane? dadi neng Kongo kae. Aku wingi dibel-bel jarene kok bendina sing nunggu Kowe Mbak Yumu to. Kowe tak bel ra minggir kok. Ora numpak motor kok. Ha iki dibel. Iki ki wong loro kok setelan banget karo pemujudan kok ngene iki ngopo? Kowe iki aduh, tak prawan masa ya golek bojone wong. Iki Lah kowe ya randa ya ngapa ngedali karo bojone wong. Kowe aku wae ya. Aku doyak iki gila e. Apa ya? Aku mah ra ono resikone lho nek aku. Ora. Ketoke alim kowe manen. Aku mah ra iso meteng barang nek aku. Ambo. Apa? Ora aja kaya ngono. Kowe kene bae. Oh, sik wong loro ki mbok sing apik-apik ora kok nggodani Pak RT kok digodani. Iki persaingan sehat kok. Nek Pak RT kok nganu ora kuat lho. RT teladan yang melindungi masyarakatnya, warganya seperti ini. Hari ora njuk cemekel gejembel ngono ki. Orang masalah cemekel gitu loh. Kok digembel. Kowe kan ngerti wargaku. Heeh. 38 rondo. Aduh. Ada? Saya salah satunya. Salah satunya. Loh, Oh iya, Beb. Aku salah duane lho, Mas. Ada perawan Ayo, aku ki ayo perawan ki cuman ana loro aku karo Yuyanti. Nah, Aku mbok golekno anu ku ambulan po. golek ambulan. Aku bingung loro ngene iki. Ayo jelas mesti milih sing perawan. Abang pilih sing pengalaman apa sing dereng teyeng. Nek dadi perawan tuh ya mergane ra teyeng. Oh, teyeng kok mesti kowe. Sapa omong justru dadi perawan ngene iki kan kerep aku manet mengko aku manet sampean kok, Mas.
Ngene lho Beb, aku kan melindungi kabeh, dadi kowe rasa cemburu karo Dek Rika dan sebagainya ngono lho. Aku kan mengusahake nggo perempuan-perempuan mau atau ben ora sunyi nang publik. Kan do butuh kemringet to. Heeh, aku mau arep olahraga ra sida lho Mas. Sakjane nek kemringet kuwi rasa olahraga. Ngapa? Kuwi nggawa HP kuwi ya iso kemringet lho. Piye? Coba HP-mu ndelehno nang omah cek ana bojomu nek kowe kemringet. Nek kuwi lak mung nggo Pak RT dhewe soalnya ana main kuwi nang HP-ne kuwi. Anak aku karo Lala aman. Waalaikumsalam. Dadi ngene lho Beb. Pak RT sehat. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Mbak Dewa. Assalamualaikum. Iki tumben Mbak Rika ono kene. Itu lagi dinas luar kota. Oke, geser. Wajan. Loh, biasa to Mas Atma, aku ki nek rene mesti nggawa kanca, nggawa bola. Ada pantun mengatakan, ntar dulu dong, Bebeb. Kamu tuh aku panggil Om Beb. Om Beb. Kok Om Beb? Om Beb tuh ompong Beb nget ya. Ada pantun mengatakan, godhong cinten godhonge laos. Aduh, rasane kangen kalau nggak nongkrong di Kopi Jos. Dan yang pasti selalu ada pelanggan kita yang setia, ibu kita yang cantik. Luar biasa. Tapi ada bocoran. Apa? Dino iki gandengannya beda. Oke, Nah, tepang keriyen to Mas Tejo. Oke, aku lungguh ya, Ya. Tak jajari perawan iki perawan kabluk. Kok nek yo payu bar iki. Sembrono kok ngono perawan kabluk. Lah apa? Perawan jahitan. Kuwi aku. Maksudnya nganti-nganti iki bajune dijahit. Lah iya. Kok dhisik to? Anda kok lancang orang pesen kok mbak suguhi iki ya nek unjukane kuwi. Ibu wis WA aku. Iku jenenge nek nang nggon aku ki angkane welcome drink. Apa kuwi? Nggon aku kan Kopi Jos iki selalu terdepan untuk melayani. Padha-padha mbokku nganggo welcome drink. Lah piye? Dadi sausi unjukan karo keset ki lho. Beda nek kuwi. Welcome kan tulisane kan keset. Welcome drink. Ini welcome drink. Oke, baik. Pemirsa, selamat datang di acara kebanggaan kita dari studio Jogja TV. Inilah Kopi Jos. Tepuk tangan bagi kita. Dan seperti biasa, kalau sudah ada ibu yang cantik ini pasti semua sudah tahu bahwa kita dari keluarga istimewa. Seperti Jogja yang istimewa. Gitu ya. Dan kalau sudah ada keluarga istimewa, pasti akan dihadiri oleh Ibu Erlina Hidayati Sumardi, SIP, MM. Beliau Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2DIY. Kemudian siapa sih gandengannya hari ini? Apa toh? Iya, 11 nek karo Pak Aldo itu. Bapak dari Kongo. Apa Kongo kae. Tak sebut sebelah kayak GR, padahal gue pecine loh sing pemilik. Iya, dan beliau adalah anggota Komisi D DPRD DIY. Tepuk tangan buat Mas Sukron Arif Mutakin SE MAP. Mas Sukron, selamat bergabung dengan keluarga istimewa yang super istimewa karena kita ini keluarga yang nggak jelas arah dan tujuannya. Semoga nggak ikut ini. Mohon maaf, Ibu sehat, Mbak Erlina? Alhamdulillah. Awet muda ya Mas Tejo ya. Betul sekali. Dan konco-konco, nanti ya kita akan ngobrol-ngobrol tentunya hari ini yang diusung tema keluarga istimewa bersama Bu Erlina dan Mas Sukron. Kita nanti akan mengambil tema ruang publik sunyi untuk perempuan. Gitu kira-kira, nggih. Ibu, matur nuwun sangat loh. Hari ini sudah hadir kembali di Kopi Jos, di warungnya Mas Atma yang tidak pernah sepi. Wow, ya, tidak pernah sepi dari masalah. Sing jelas wong utang temen lho. Kuwi bener.
Ini, Ibu ini kenapa sih kita ke hari ini temanya kok ruang publik sunyi perempuan ini kenapa? Apakah seperti yang dibahas teman-teman tadi? Nah, itu karena dia. perempuan merasa terminoritaskan atau gimana ceritanya Ibu? Terabaikan, aku merasa terabaikan ngono lho. Terabaikan. Kalau Tadi saya leras-lerasan. Ngecekan siapa? Aku. Siapa sing ngajake? Wong akeh mau lho. Nah, ini karepku pancen. Jadi tadi kan perempuan-perempuan ini mbak-mbak di sini kan rerasan banyak hal ya. Ngerasani terkait dengan pembangunan, terkait kahanan atau kondisi sosial masyarakat dan sebagainya. Tadi Mbak Rika juga bilang bahwa pengen nge-gym di lapangan tapi ternyata alat-alatnya katanya kelaki-lakian gitu ya. Artinya tidak memfasilitasi untuk kebutuhan perempuan. Kemudian digoda, disuit apa di catcalling dan sebagainya. Saya malah pengen tanya dulu sebetulnya gitu. Nah, ketika mengalami masalah-masalah itu atau punya kebutuhan atau kepentingan itu tadi, itu sudah pernah ngomong belum ya? Di forum-forum yang itu membicarakan tentang pembangunan, misalnya di RT, di Dukuh, atau di Kalurahan itu ada musrenbang Kalurahan gitu ya. Musrenbang itu musyawarah perencanaan pembangunan. Itu sudah Bukan pernah itu, ngomong ke atau belum? Sudah pernah menyampaikan atau belum? Apa mau rasan-rasan tok gitu ya Bu? Jangan-jangan mau rasan-rasan nang buri tapi belum pernah menyampaikan. Malu toh ya Bu. Nek saya Itu. enggak tahu kalau ada forumnya itu, Bu. Aduh, zaman gini hari gini ya. Enggak pernah ke RT. WA-ne tinggal apa? Jangan heran Bu, wong niki nama karena RT gue nek gelek utangan arisan. Biasanya Ya. sing ngasih tahu itu Mas RT kok. Bisa disampaikan juga melalui Pak RT. Nanti Pak RT yang menyampaikan gitu ya. Siap, Di Bu. musyawarah pembangunan itu. Sehingga kemudian kebutuhan dan kepentingan perempuan itu juga tersampaikan. Jangan hanya laki-laki yang hadir yang kemudian menyampaikan, Pak RT juga laki-laki menyampaikan kebutuhan kepentingan yang kemudian tidak membawa serta apa yang diinginkan oleh warga perempuannya. Nah, itu kan kenapa kok kemudian terasa seperti sunyi gitu ya. Betul, Sunyi betul, dari betul. suara perempuan. Betul, Nah, betul. itu karena itu kemudian juga lembaga-lembaga yang ada di kalurahan atau di desa ya. Apakah perempuan-perempuan juga menyampaikan kebutuhan kepentingannya? Apakah terlibat di dalam lembaga-lembaga itu atau tidak? Ikut rapat-rapatnya kalau diundang lembaga atau tidak? Nah, ini yang seringkali para perempuan itu tidak bisa hadir atau enggan hadir karena malu atau karena ribet banget di rumah ya, ngurusi anak, ngurusi rumah dan sebagainya sehingga tidak punya waktu untuk hadir. Betul, tapi nuwun sewu saya potong Bu Erlina. Memang sih kenyataannya yang terjadi di masyarakat itu kalau sudah ada kalimat rapat RT itu kayaknya tanda kutip banget dominan ke bapak-bapak semuanya. ini Ya gitu kan dia. makanya kita pengen tanya sebetulnya perempuan tuh seberapa besar andil dalam pembangunan itu Ibu? Besar sekali, karena kan perempuan ini kan di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di dalam pembangunan itu kan juga ikut andil di dalamnya dan ikut juga menjadi sasaran gitu ya. Betul, harus ada aspirasi yang disampaikan ya Bu harus ada ya. aspirasi di situ harus terlibat. Betul, di betul, dalam. Ji. Meskipun itu pembangunannya seperti pembangunan fisik misalnya, itu tetap perempuan itu punya kepentingan kebutuhan apa sih ketika sebuah aktivitas fisik itu dilakukan gitu ya. Sehingga sebetulnya wajib untuk ikut serta menyampaikan kemudian juga kalau itu memang berkenaan dengan perempuan ya hadir terlibat gitu ya, membahas, memutuskan dan sebagainya, ikut memutuskan sehingga kemudian apa yang ada di pembangunan itu kemudian sudah memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan perempuan. Betul. Nah, itu yang seringkali masih belum bisa optimal seperti tadi disampaikan rapat-rapat RT yang memutuskan terkait dengan warga RT itu ternyata di dalam pertemuannya bapak-bapak, alisannya bapak-bapak misalnya. Seperti itu Bu. Betul. Maka kita selalu menghimbau ya, edukasi juga, advokasi juga ke masyarakat begitu, ke desa-desa, kalurahan-kalurahan supaya benar-benar memperhatikan hal seperti ini. Keterwakilan suara perempuan gitu di dalam pembangunan di tingkat kalurahan sehingga tadi itu kalaupun itu pertemuan yang membahas tentang kepentingan RT misalnya, sesuatu yang ada di RT itu yang nantinya ada keputusan yang diambil, maka yang perempuan juga ikut serta di dalamnya. Enggak
Cuma yang PKK gitu ya, pertemuan PKK, tetapi ketika memutuskan sesuatu ini bapak-bapak, PKK-nya nggak terlibat. Nah, gimana caranya? Jadi pembagiannya kalau RT bapak-bapak, PKK ibu-ibu ngaten ya biasanya pun nggih. PKK ini biasanya cuma jatah konsumsi ngaten lho. Itu monggo ibu-ibu PKK ya. Dari mulai Dasawisma, RT dan sebagainya itu juga ikut serta datang ke pertemuan RT ketika itu membahas keputusan-keputusan di tingkat RT. Kalau itu di tingkat padukuhan misalnya, ya ikut terlibat datang, PKK-nya datang. Ketika itu di Musrenbang Kalurahan, PKK-nya juga datang. Nah, kalau Musrenbang Kalurahan dan semua musyawarah-musyawarah itu kan biasanya terbuka. Ada yang lewat mendaftar dulu, tapi ada yang juga bisa hadir langsung. Ya hadir gitu loh. Jangan cuma rerasan di belakang. Biasanya kan dari tingkat RT Bu ya. Lah warga saya ini Bu nek diundang rapat RT ini mek ngrasani Bu. Rasane piye? Loh, dikai panganan, umpama dikai minuman legi, ngrasani kei pahit ngrasani. Wah, opo wis banget kan ngene kan marahi gula. Begitu dikai rada setengah legi, ngirit tuan rumah iki ora legi blas. Mesti ngoten iku Bu. Kan saged usul to Pak RT, ibu-ibu ini ketika mau ada pertemuan itu, mangke gulane dipisah nggih. Nggih, kalau dipisah gelem niku. Tahu dipisah malah luwih teko ra tega mulih Bu. Sisa gula. Tapi gini Bu, ngomong-ngomong soal perempuan itu ternyata kalau kita menelisik terlalu dalam memang sangat-sangat berpengaruh banget ya untuk pembangunan membutuhkan sosok perempuan. Apalagi nih kalau ada tanda kutip yang istilahnya, wah, iki kok kemiskinan tuh yang paling berdampak dan merasakan kenapa harus perempuan? Why, kenapa harus perempuan? Oh, jadi jawab bisa nggih Bu nggih? Juga Pak Sukron nggih, kita jawab setelah iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Jos. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Di pasal 54 itu menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta itu tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Tekan nangon bok jajan, akhirnya yang tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti.
Ya, masih bersama Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM dan juga Bapak Sukron Arif Mustaqin SEMAP. Kita juga mau ucapkan terima kasih acara yang terselenggara kerja bareng dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Pak Sukron perlu diketahui bahwa Ibu Erlina ini sering atau asring datang ke Kopi Jos ini. Kebetulan acara Kopi Jos ini merupakan kemarin menyabet penghargaan sebagai acara terfavorit pilihan pemirsa KPJD. Pelanggan istimewa bakwane ditake ta, Mas? Kok didep dhewe lho. Iki tahu sik wae, tahu karo tempe. Iki khase nggone awake dhewe. Tahu yang selalu berontak itu ya. Monggo. Jadi menika kalau tempe ini kok tempe gembuse Bu Yanti, kalau tahu nih Mbak Rika, ini cenderung ya. Cengkerung piye? Tahu berontak sih. Berontak dengan keadilan ini baru mau tak sampaikan Bu Erlina. Betul sekali. Lanjutkan kita ngobrolnya ya sebelum ke Pak Sukron, kembali ke Ibu Erlina dulu. Kenapa sih Bu kalau miskin itu dampaknya mesti pada perempuan? Nah, monggo dipun lanjut. Ya, jadi kemiskinan itu berdampak pada perempuan itu karena biasanya perempuan itu yang mengurusi rumah tangga ya, artinya sebagian besar di keluarga-keluarga kita gitu, sing ngurusi rumah tangga itu sing wedok. Nah, ketika miskin itu bagaimana mengelola keuangan rumah tangga untuk makan, untuk sekolah dan sebagainya biasanya dipegang oleh perempuan, oleh istri gitu ya. Ya, sehingga kalau kemiskinan ya kemudian menjadi berdampak liar ngatur duit yang ngel banget gitu. Emosi juga kalau kemudian nggak cukup dan sebagainya. Kemudian misalnya itu terkait dengan karena kemiskinan itu terkait kesehatan juga, kesehatan keluarga misalnya. Kalau sakit ranti duit dan sebagainya meskipun ada BPJS ya. Tapi kemudian bagaimana supaya selalu sehat itu nutrisinya, supaya bergizi dan sebagainya. Lah iso ngatur ki sing wedok biasane gitu. Betul. Kemudian cukup duitnya niku nggih Bu nggih. Iya. Wong lanang nyobu, betul. Cukup-cukupke. Ya. Ya ngeles nih sing wedok. Gandeng yang punya duit juga sudah ada di samping Ibu Erlina. Jadi Basuki mau mobil. Nek wong wedok-wedok iku mung protes tok tidak ada biayanya ya mokal kelakone ya Pak Sukron ya. Ini gimana nih respon Pak Sukron jadi seandainya para wong wedok-wedok ini pada demo butuh fasilitas yang komplit di mungkin di ruang terbuka, alat olahraga lah mungkin khusus untuk menghibah atau gimana itu? Gimana selama ini respon? Kalau gibah kok digawe lokasi. Gibah ki olahraga loh. Ya aku ya butuh direspon. Itu bagaimana Pak? Seandainya mungkin sekarang sudah terjadi ini bagaimana Bapak respon dari DPRD DIY sendiri Bapak dari Komisi D khususnya? Jadi sebenarnya kalau tadi bicara tema ya ruang sunyi perempuan, saya tuh malah malah bingung gitu kan. Nah kalau kumpul orang wedok kan malah rame ya. Mungkin biasa lihat ya antara wong loro wis kaya ngono ra ngene ya to. Tambah lorone waduh iso. Jadi tapi artinya bahwa kemudian mungkin yang dimaksud ruang sunyi perempuan itu mungkin karena rame ing apa ya? Sepi ing pamrih rame ing gawe. Dikeramein aku merasa sepi gitu loh. Karena mungkin yang dibahas itu tidak pada porsi yang sebenarnya harus dibahas. Artinya misalnya ya nek rasan-rasan rapopo gitu kan, rasan-rasan soal curhat dan yang lain. Tapi bahwa kemudian perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan itu kesetaraan sebenarnya. Dan ini nggak boleh kemudian kan wong wedok ki kudu harus di belakang, hanya harus selalu tidak dilibatkan itu jangan gitu. Karena ke depan ya semua pembangunan hari ini itu juga harus menyentuh sektor-sektor yang itu merupakan targetnya adalah sasarannya adalah perempuan. Misalnya kalau tadi ngomong pembangunan mungkin di wilayah skup kecil aja di RT itu suarane wong wedok orang mesti coba ra dinggo. Mesti jangan wedangnya mesti kurang enak atau jangannya kurang asin gitu kan. Itu soal yang sepele. Nah, belum lagi nanti soal misalnya kita ngomong soal lingkungan misalnya. Coba antara ketertiban lingkungan atau kemudian hubungan antar
tonggone sing wedok ora cocok, nah itu akan jadi masalah. Dampak berdampak ya sosial gitu kan. Nah, untuk itu maka kemudian dalam hari ini Jogja sudah memiliki namanya Perda nomor 4 tahun 2023 tentang pengarus utamaan gender. Jadi bagaimana kemudian pembangunannya harus merata, harus sama antara keterlibatan perempuan dan harus sama. Jadi mboten usah khawatir jenengan malu rapat RT radundangi harus ngomong. Berarti nek nonton rapat RT kula langsung teko mawon ngoten. Enggak ya ngomong saya ibu-ibu dilibatkan dong gitu kan bisa gitu. Mas RT. Loh apa? Iya. Loh kita ingin menyampaikan sesuatu karena keputusan-keputusan yang paling apa ya pembangunan rapat-rapat pembangunan atau kebijakan-kebijakan di level-level paling itu ya di RT. Kalau di situ misalnya ada pembagian sesuatu atau apa ya, misalnya pendataan misalnya. Nah ini kan juga butuh suara-suara dari orang-orang ini di belakang ini kan, kayak bapak ibu-ibu kemudian yang memiliki anak perempuan harus terwakili di situ. Kalau enggak ya Yun Sewu suaranya nggak akan nyampe gitu kan. Jadi seandainya undangan rapat RT tapi lemangkat ki runtung-runtung berduaan gitu malah api-api bae ya Pak ya, nggak apa-apa gitu nggak masalah, tinggal malah nambah misalnya tambah konsumsi nggak apa-apa atau misalnya ya disepakati. Ini mboten kayak piring Pak. Bahan piring Pak. Lah sing kudune mau 80 dadi 40 lho nek makan loro iki. Lah kan nek perempuan itu kan luas itu tadi kalau bapak-bapak bawa istrinya. Lah nek sing kaya aku ro lala rondo ro perawan tuwa ngene iki ya sing ngejak sapa? Sapimu gawane. Ya aku gandeng ngani-nganiku ngono. Kowe sing ra pernah ngikuti ning RT-ne dhewe ya Beb ya. Wis undang itu ben subuh ya. Delok-delok dalan mlaku-mlaku. Oh iya, ben sehat ya Pak RT ya. Nyela-nyela aku kae ngapa? Aku rondo, Dik. Jadi ono rapat tambah subuh. Jadi kalau memang idealnya itu rapat RT minimal paling kecil ya pembangunan itu juga unsurnya ada unsur-unsur perempuan. Nah, perlu 30% diterapkan di situ misalnya. Oke. Jadi ada pembahasan yang sudah tersiapkan. Jadi sekian persen untuk laki-laki, sekian persen bahasan untuk perempuan gitu ya Pak ya. Misalnya hasil rapat PKK atau Dasawisma ditampung di situ kemudian nanti disampaikan dalam forum di situ. Enggak kemudian kruyuk-kruyuk kabahan Warondono misalnya di rumah. Jadi ada perwakilan. Tapi Pak nuwun sewu, hal seperti ini apakah memang sudah tersampaikan dari masing-masing RT per desa? Belum ya Pak ya? Belum melihat secara menyeluruh. Mungkin beberapa kan ada yang belum paham malah Pak ya. Tapi kan gini, mungkin ya pertimbangan kenapa kadang-kadang rapat RT itu rapatnya batasannya rano. Kadang-kadang jam 10 jam 11 lagi rampung, gara-gara gitu seperti itu kadang. Nah, itu. Ora tutupe gaplek kok, Pak. Nah, sampai rondo. Nah, itu mungkin yang nang niki Pak Tese WA, dasar Pak RT ra berakhlak lho. Kan untuk mencegah lah. Iya. Dadi gaplene nggo nyagai moto atau ora tinggo main to. Templeke kene. Nah, iya. Oke, lanjut Pak. Tapi seandainya Pak ini Bu Erlina mengajukan dana gitu. Pak Sukron, ini loh aku di demo ibu-ibu atau ada keluhan dari ibu-ibu ini. Wong wedok-wedok butuh fasilitas seperti ini. Itu responnya bagaimana deh Pak Sukron sendiri ini? Ya memang makanya ketika adanya Perda nomor 3 tahun 2000, Perda nomor 4 tahun 2023 ini kan ada 7 hal yang itu menjadi titik dasar dalam penerapan PUG. Ada pengayoman, kemudian ada kesetaraan, ada keadilan, dan ada 7 dan itu semuanya ya untuk bagaimana peran-peran kaum hawa ini bisa sama, bisa terlibat secara maksimal dalam rangka untuk menuju kesetaraan gender tadi. Jadi berarti bisa dibilang sosok perempuan itu juga aktor yang strategis yo. Jadi iya betul ya. Iya. Betul. Itu kenapa Bu kalau sampai bisa dikatakan seperti itu kalau dari pandangan Bu Erlina sendiri? Ya, kalau saya menyampaikan ke Pak Sukron ya ke Dewan itu kan sudah dalam bentuk dasarnya adalah data-data. Ternyata memang ada sisi-sisi pembangunan kita sektor-sektor itu yang masih ada deviasi atau ketimpangan gender istilahnya ya, bahwa masih
Ya, anak tiri kan gitu istilahnya. Bahwa ternyata dilihat dari datanya itu kelihatan bahwa yang perempuan ini masih terpinggirkan, termarginalkan, masih ada kekerasan misalnya, belum mendapat perlindungan dan sebagainya, sehingga itu kemudian kami sampaikan beserta dengan program-program usulan kami untuk bisa supaya yang termarginalkan, terpinggirkan ini kemudian ada solusinya gitu ya. Sehingga kemudian ketimpangan gender itu menjadi minimal atau bahkan tidak ada. Artinya sama-sama perempuan dan laki-laki itu bisa mengakses pembangunan, bisa berpartisipasi dalam pembangunan, bisa memperoleh manfaat yang sama di dalam pembangunan dan bisa mengontrol pembangunan juga gitu. Nah, ini yang perlu untuk kemudian difasilitasi melalui program-program yang ada gitu ya. Nah, kemudian supaya para perempuan ini berani gitu ya, mau berani berkemampuan juga, maka kemudian ada pelatihan-pelatihan gitu. Bagaimana supaya meningkatkan kapasitas diri dari perempuan. Nah, meningkatkan kapasitas itu ya ekonominya juga iya, kemampuan-kemampuan bagaimana berkomunikasi, berelasi juga diberikan pelatihan-pelatihannya, kemudian bagaimana supaya paham tentang perencanaan penganggaran daerah misalnya dari mulai yang paling rendah gitu ya, dari mulai desa atau kelurahan dan kemudian sampai ke tingkatan provinsi gitu. Kemudian juga paham bagaimana keadilan gender itu kemudian harus diwujudkan. Nah, itu sehingga itulah yang kemudian dimasukkan di dalam perencanaan penganggaran. Betul. Dan mungkin hal-hal seperti yang disampaikan Mbak Rika, Mbak Dewa itu kayaknya sih sekian persen tuh hanya terjadi di kota-kota besar ya Bu. Fasilitas yang memang disebutnya dimanfaatkan untuk bisa digunakan, tapi kok tidak ada. Nah, nun sewu, kalau di desa-desa kan kene perempuan sing mapan wonten desa kan beda lagi loh Pak Sukron nggih, dengan tingkat kesibukannya yang beda, aktivitasnya beda tuh mungkin orangnya ya ora apa-apa, kasarnya begitu ya. Tapi menurut pandangan Ibu atau mungkin Pak Sukron sendiri, sampai saat ini tuh sejauh mana gerakan yang dirintis kaum-kaum perempuan yang ada di desa ini? Nah, desa juga bergerak loh perempuan-perempuan di kalurahan-kalurahan ya. Bahkan senam kok Bu biasanya. Lain den. Jangan ngomong gur senam. Ini senam gon kono segur. Jepit lepas. Jepit lepas. Gur jepit lepas. Tenan lho kuwi, Jo. Aku sing kaya ngono ki wingi dijak latihan kok karo Mas RT ki. Ayo aku ana program pelatihan sing diaturke Bu Erlina mau. Lho kuwi aku dijak latihan kuwi. Jepit lepas. Ya salah sijine kuwi mah. Senam iki lanang derep sing wedok do senam Bu. Iki tekan ngendi ya latihan adere iki. Pak RT kok pulang mboten dijak. Jatamu sesuk. Mas Jo, kita ke iklan dulu. Oh, boleh. Baik. Nanti biar dilanjutkan lagi ya sejauh mana gerakannya di perempuan desa menurut pengamatan dari Pak Sukron atau Bu Erlina juga. Jangan kemana-mana, kita iklan dulu guys. Kita akan minum kopi hanya di Kopi Jos. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emco, cat kayu dan besi. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Di pasal 54 menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Kopi Jos.
lagi di Kopi Jos Keluarga Istimewa. Tema kita adalah ruang publik sunyi bagi perempuan. Tuh, bagaimana tuh tanggung jawabnya Ibu Erlina tuh. Gitu. Sangat ngetune iki semua perempuan-perempuan yang menyimak ini jadi tahu ya. Tapi jangan salah, semua sudah tersalurkan aspirasi itu disampaikan juga oleh Bu Erlina, sudah dipraktekkan juga. Cuman memang kalau masih ada yang belum merata, sabar dulu nggih Pak Sukron nggih. Karena ngomong-ngomong soal apa ya, perempuan di desa, Ibu tadi dipastikan ngendiko katanya mau ada program Desa Prima. Ini sudah jalan apa belum Bu itu? Sudah jalan, sudah sejak tahun 2015. Program seperti apa Bu? Desa Prima. Para perempuan itu supaya tadi ya, supaya berdaya, supaya bergerak juga, supaya berani tampil, berani menyuarakan gitu ya kepentingan kebutuhannya tadi, maka memang harus dilatih, didampingi. Apalagi perempuan-perempuan yang rentan ya, sudah miskin, kepala keluarga. Saya semua Bu. Kemudian misalnya disabel, mungkin juga HIV/AIDS gitu ya. Atau mungkin di dalam keluarganya ada yang menderita gangguan jiwa, atau kerentanan-kerentanan lainnya gitu ya. Nah itu kan memang kemudian harus didampingi, dibina juga supaya mereka berani berdaya gitu. Pertama memang supaya berdaya itu kita masuk melalui program ekonomi. Jadi didampingi usahanya, meskipun usahanya masih minyak-minyak gitu ya, itu didampingi, dikasih modal, dikasih bantuan barang untuk produksi dan sebagainya. Kemudian tidak hanya itu, mau saya dimodali. Di dalam pertemuannya itu juga diajari ya, didampingi juga bagaimana berani bersuara, bagaimana berani tampil, berani mimpin ketika rapat misalnya. Kemudian bagaimana bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik, bagaimana cara berkomunikasi, lobbying dan sebagainya, rembugan karo bojone misalnya, supaya tidak ada lobbying. Iki men coba lobby kok Bu. Saya tengah panik kok Bu. Supaya nggak ada konflik terhadap pasangan gitu, karena biasanya keluarga-keluarga miskin ya, keluarga yang rentan itu penuh konflik ya, penuh masalah, sehingga kadang-kadang pemicu dikit aja sudah bikin konflik. Nah, kadangkala juga berakibat pada adanya kekerasan dalam rumah tangga. Baik antar pasangan maupun kepada anaknya, itu seringkali terjadi, sehingga para perempuan di desa-desa, di kalurahan-kalurahan ini kita masuk melalui sebuah program besar gitu, program Desa Prima. Desa Prima. Itu pertama ada di semua desa di seluruh provinsi DIY. Baru ada di 146 desa, tapi setiap tahun bertambah gitu. Ya. Kalau biasanya kita gimana Mas RT sudah masuk? Kita belum prima kok, Dek. Belum. Nah, sekarang kita lagi jalan aja dulu. Karena kan kalau Bu Anya tadi mengatakan bahwa perempuan kan untuk belajar berbicara. Bojoku tak ajari ngomong. Pun pinter Pak RT. Oh, pinter. Oh, Beb. Jadi aku ini diajari bicara begitu aku bengak malah dibingkem sih. Ya Allah. Oh, jadi rasa banter-banter ngono. Jadi Desa Prima, nah di Desa Prima itu sampai kemudian program-program yang disuarakan oleh para perempuan itu bisa menurunkan angka pernikahan dini, angka pernikahan anak supaya nggak ada ya. Kemudian bisa menurunkan pekerja anak gitu ya. Wong anak-anak itu harus optimal untuk kembalinya, jangan jadi pekerja ya. Pernikahan telat tuh enggak masuk ya, Bu. Kemudian supaya nggak ada kekerasan, nggak ada kekerasan. Kemudian KB-nya juga berhasil ya, seperti itu. Itu sebuah program Desa Prima. Jadi mencakup kegiatan para wanita-wanita itu perlindungannya, pemberdayaannya, perlindungan anaknya, ketahanan keluarganya, itu semua masuk. Jadi wanita orang mengatung bojo nih ya bisa mandiri. Iya, betul. Mandiri. Dampaknya hasilnya memang bagus sekali. Jadi kelompok-kelompok perempuan binaan ini itu ternyata kemudian produksinya itu bisa meningkat tajam gitu ya. Laku keras gitu. Oh, laku keras. Uang yang bergulir di dalam kelompok itu sampai berlipat-lipat. Nek ngomong kan aku kok pengen laku wae lho. Jadi sudah jangan berteman bertengkar. Kalau produksinya itu meningkat ya, laris manis, ekonomi keluarga bertambah, lengopane anak bisa lebih optimal ya, gizinya lebih tercukupi, sekolahnya bisa dibiayai, bojone juga guyang-guyu. Ibu, kalau yang tergabung di program Desa Prima itu apakah yang aktivitas itu khusus wong wedok-wedok tok, apa juga memerlukan perempuan bapak-bapak juga? Perempuan
perempuan semua binaan kami itu. Dan ayo kemana ganti Mary, ayo mati gawe besok. Itu yang bina nanti Pak Sukron apa Ibu? Saya usul anggarannya ke Pak Sukron. Saya baru mau tanya, kalau sudah ada program seperti ini bagaimana nih sikap Pak Sukron? Nah, monggo Pak lanjut lagi Pak. Pak Sukron, saya termasuk sama Olala siap dibina loh. Dibinasakan. Saya dibinasakan. Kudunya dilestarikan. Pripun Pak Sukron? Gimana Pak? Jadi memang betul apa yang disampaikan Mbak Elina tadi bahwa di Jogja ada desa Prima dan sebenarnya sudah cukup cukup maju untuk 146 itu sudah disebut bertahap itu, tiap tahun mesti bertambah dan tiap tahun juga kita kasih gelontoran dana untuk itu setiap tahun. Rata-rata berapa ya? Setahun sekitar 8-10 gitu tergantung ya. Jadi kita berharap dari sekian 380 kelurahan ya itu nanti menjadi semuanya menjadi desa Prima. Jadi harapannya dengan begitu nanti keterlibatannya dari perempuan ya sebenarnya kalau ngomong perempuan ini sebenarnya potensinya ada. Gitu. Itu dari kodratinya aja berani ngomong gitu kan. Betul. Ya, Pak RT. Di dunia marketing pun paling banyak biasanya seorang perempuan. Betul. Luas gitu loh Pak RT. Jalannya paling medeni ya. Kira keberanian itu sudah ada. Betul. Modalnya ada cuman mau atau tidak. Nah, itu. Mau ngomong atau tidak kan makanya kemudian di dalam perda yang baru aja kita sahkan itu Perda 4 nomor 2023 itu adalah keterbukaan atau kemudian ada keterbukaan, ada kesempatan untuk berbicara, kesamaan itu harus disampaikan. Jangan minder. Jangan mau hanya kemudian perempuan itu menjadi konco wingking atau konco. Jangan mau. Artinya hari ini apapun yang betul, apapun yang menjadi kebutuhan perempuan terkait dengan hak-haknya yang harus diperjuangkan bareng-bareng, suarakan. Dan itu dilindungi, diatur dalam perda ini. Berarti kalimatnya wong desa mbiyen Pak wong wedok sepertinya iso macak mana itu udah gimana Pak itu? Menurut jenengan apa ya saat ini harus dihapuskan atau bagaimana Pak? Ya dilengkapi. Oh, ditambahi dengan Pak. Itu kodratinya. Ya kalau hilangkan ya jangan. Betul. Ditambahi Oke. Nah, gitu. Harusnya tadi Pak masak mana Pak? Tambahi lagi misalnya itu mau bersuara atau M. Iya, M apa? Dilindungi apa Pak? Mau bersuara mulu. Oh iya. Mau bersuara ya. Jadi yang terdepan loh. Tapi bersuara benar-benar nanti kita dilindungi toh Pak? Betul. Ada. Iya, ngepok wirika kita akan melindungi semua. Jadi fungsi adanya perda ini kan untuk bagaimana melindungi hak-hak yang harusnya di kesetaraan tadi ya. Jadi gender itu kan PUG ini kan bukan kemudian membedakan antara jenis kelamin enggak, tapi ini membuat kesetaraan. Bagaimana peran-peran yang itu tidak hari ini belum maksimal ada di perempuan itu dimaksimalkan. Dan keterlibatannya juga di situ. Kita perlu mungkin kadang-kadang mencoba misalnya Pak RT-nya tuh RT-nya itu perempuan misalnya, RW-nya perempuan misalnya, itu kan belum pernah dicoba kan gitu. Belum. Perempuan juga ikut rondo misalnya, apa kan? Enggak apa-apa. Saya mau itu. Daripada lu. Iya. Bapak ini rondo. Artinya bahwa kemudian pasti kalau ada sentuhan perempuan jadinya berbeda. Kandani. Rasanya berbeda, tampilannya berbeda. Iya betul. Gini misalnya jam shift-shiftan misalnya. Iya, cocok setuju. Jam 9 selesai. Daripada ngomong nonton sinetron misalnya. Jadi dibagi bener Mama jam 7 sampai jam 9 itu sing gadis-gadis. Jam 7 jam 9 sampai jam 11 itu ibu-ibu. Jam 12 ke atas rondo-rondo. Waduh, lah ini banget jam biru. Kowe ora ono jadwale turu ora ono kakek. Itu benar banget apa yang disampaikan Pak Sukron. Makanya kenapa Bu Erlina yang dipilih sebagai kepala DP3 AP2DIY loh, karena sosoknya memang PAI putri dan berkenaan dengan perempuan ya Bu ya. Bedanya tadi aku bilang kalau pepatah dulu mengatakan wong Jawa mbiyen iki jare kalimate wong wedok sepenting iso masak. Yang beda lagi, semakin maju ke sini ki wong wedok tuh sangat didiskriminatifkan. Di medsos tuh katanya
wong wedok tuh memang bener ya isone mung ngemil ngomel gitu kan katanya ngemil ngomong kan aku beliane lho Kak. Iya kan kata ngemel apa sih? Kowe ki ya bener, ana benere ning ya liyane ki ya akeh kelebihane kok gitu nggih. Oh nang kemale healing. Iya, berarti itu tuh mungkin hanya kata-kata kiasan untuk memperindah jiwa perempuan ya Bu Berlina ya. Kita lanjut lagi Bu, seandainya ada pertanyaan. Sebetulnya siapa sajakah yang masuk kelompok marginal dan rentan terkait hal ini Bu? Nah tadi itu ya kelompok perempuan yang rentan itu pertama memang dari keluarga yang miskin ya, masuk di dalam data yang kemiskinan. Kemudian kepala keluarga, entah karena bercerai atau suaminya meninggal gitu ya, menjadi kepala keluarga sehingga harus mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian yang kedua misalnya ex-lapas, perempuan yang sudah keluar dari penjara misalnya, kan kemampuan ekonominya juga rendah, sehingga itu juga perlu untuk dibina, didampingi. Kemudian perempuan disabel, nah yang juga perlu untuk kemudian ditambahi kapasitasnya, kemudian dibantu, dibina, didampingi dan sebagainya. Lalu perempuan-perempuan di dalam keluarganya yang punya kesulitan, misalnya karena anaknya ada yang disabel, misalnya ada anggota keluarganya itu entah suami atau anaknya itu yang menderita gangguan jiwa. Sehingga kan punya keterbatasan perempuannya itu untuk bisa keluar rumah, untuk bisa mengakses macam-macam dan sebagainya, sehingga perlu untuk dibantu juga. Nah kemudian perempuan yang masuk golongan penderita HIV/AIDS misalnya, yang terdiskriminasi, yang terstigma dan sebagainya, itu kan perlu untuk dibantu. Nah ini kelompok rentan itu terdiri dari perempuan-perempuan yang punya kerentanan itu memang harus kita bantu. Kerentanan termasuk di sisi sosial juga dan ekonomi jadi ya Bu. Jadi itu prioritasnya itu, kemudian prioritas yang lainnya yang di atasnya gitu ya. Jadi memang kita sisir gitu ya dari yang bawah dulu, itu yang kemudian dikelompokkan dalam kelompok-kelompok ini dan kami dampingi. Ada petugas pendampingnya. Betul. Jadi ketika berproduksi pun selain kualitas produksinya juga didampingi supaya menjadi lebih bagus, kemasannya juga bagus, cara memasarkannya kita bantu juga, cara mendapatkan NIB, PIRT, sertifikat halal dan sebagainya juga kita dampingi ya, bersama-sama dengan Dinas Koperasi UKM gitu. Sehingga nanti produksinya itu bisa membesar atau meluas gitu dengan cepat, bisa meningkatkan ekonomi. Duwe hasil ekonomi apik gitu ya Bu ya. Oke, kita nanti bahas itu kedekatan perempuan dan ekonomi seperti apa sih pemirsa, penasaran kan? Semakin asik obrolan kita, jangan kemana-mana. Yuk ngopi dulunya di Kopi Jos. Diabetes, gula darah saya mencapai 300, badan terasa lemah, tenaga kurang, mata kabur, dan kejantanan saya menurun. Setiap minggu saya harus suntik insulin. Namun sesudah diterapi di pengobatan enggal dangan dan minum 2 paket ramuan, gula darah saya langsung normal. Alhamdulillah saya sehat. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Tlogo Prambanan. Tekan nangon bok jajan, akhirnya yang tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget.
kita, keluarga istimewa kita, Bu Erina Hidayati Sumardi SIPMM pun mboten do pangling tahu wong asring rawuh di sini dan bahasanya itu memang sangat-sangat berpihak kepada tapi selalu didampingi yang ganteng-ganteng. Salah satunya hari ini Pak Sukron Arif Mutakin SEMAP. Sekaligus kita infokan pemirsa, nanti jam 5 kita live lagi sama beliau dengan tema yang beda, obrolan yang lainnya ya. Makanya nanti tonton terus Jogja TV gitu ya. Nah, kita akan lanjut lagi. Bu Erina, sedikit tambahan sebelum nanti kita closing, Bu. Seandainya kita tuh mengamati tadi Ibu di depan ngendika, "Wah, yo Mas, angger wong wedok kuwi duwe penghasilan utawa kecukupan ekonomi nih, tentrem kehidupane keluarga itu. Sebenarnya sedekat apa sih antara perempuan dan ekonomi ini ya gitu?" Ya pertama memang ya itu tadi dikatakan ya, kalau perempuannya itu dalam kondisi yang baik, ekonominya baik gitu, biasanya kemudian yang lainnya juga terdorong baik gitu ya. Iya, betul. Happy kan soalnya, ngurusi rumah tangga happy. Wong wedok itu merengut sithik wae jangan ra seger. Jadi karena para perempuan biasanya adalah pengelola rumah tangga dan sebagainya, maka ketika sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu ya, artinya sudah berdaya, sudah ekonominya bagus, itu biasanya happy. Le ngurusi anak juga happy, le mengasuh anak happy, le ngomong-ngomong rebukan sama suaminya juga menjadi lebih happy juga, sehingga kemudian tatanan di dalam keluarga, ketahanan keluarga menjadi bagus. Dan kemudian happy-nya itu juga menjadi pede. Nah, pede untuk keluar rumah, pede untuk terlibat di dalam pertemuan-pertemuan, pede untuk menyampaikan aspirasi tadi. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Nah, kenapa kok demikian? Karena kami melihat bahwa perempuan-perempuan di desa-desa atau di kalurahan-kalurahan ini, pertama kalau kita amati ya, mereka biasanya tuh ikut di dalam kumpulan-kumpulan simpan pinjam. Betul. Saya itu. Iya, jadi di dalam mengelola ekonomi rumah tangganya itu kemudian ya itu tadi terlibat di dalam simpan pinjam. Apalagi yang sudah punya usaha gitu ya. Nah, itu biasanya juga mengakses pada simpan pinjam yang tersedia, baik di tingkatan dasawisma, RT dan sebagainya. Ya, kemudian juga para perempuan ini sebetulnya punya keinginan untuk terlibat gitu ya di dalam pembangunan gitu, cuma karena banyak keterbatasan tadi. Dengan memberdayakan, maka kemudian keterlibatannya keluar rumah tadi menjadi lebih banyak, lebih bisa, lebih mampu gitu. Nah, itu akan memperluas juga akses-akses perempuan pada hal-hal yang lain, misalnya akses pelayanan dasar, ya kesehatan, ya pendidikan dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya itu. Nah, kemudian dengan kemampuan-kemampuan yang ditambah, misalnya untuk masuk di dalam literasi digital ya, diajari mengakses lewat HP-nya, jualan lewat HP. Nah, itu kemudian kita dampingi supaya bisa masuk ke Sibakul misalnya gitu ya. Nah, sehingga jualannya itu tidak hanya ke tetangga-tetangga aja, sudah keluar desa, bahkan keluar Kapanewon, keluar provinsi, bahkan keluar negeri sudah ada. Jadi di program Desa Prima tadi salah satunya juga membimbing, membina untuk ikut UMKM juga ya Bu ya. Jadi yang membina tidak hanya kami juga berkolaborasi dengan dinas yang lain. Gandengan yang lain. Dengan internasional, dengan dinas koperasi UKM, dengan dinas kesehatan, dengan Disperindak dan sebagainya. Sehingga kemudian pasar mereka menjadi lebih luas. Nah, itu biasanya dipilih apa Bu sing gabung di Desa Prima tadi? Ya, pertama adalah kelompok perempuan rentan tadi. Kemudian itu diusulkan oleh desa ya, oleh Pak Lurah gitu. Rekomendasi dari kalurahan disampaikan kepada kami. Nanti di SK nih, SK kalurahan, SK dinas, dan kemudian setelah itu baru kita bina, kita dampingi. Nah, dari pengalaman kami, apa yang kami amati gitu ya, dari hasil evaluasi monitoring juga. Pertama, ketika kelompok itu kita berikan hibah yang 25 juta bergulir di dalam kelompok itu, ternyata sekarang itu sudah ada yang sampai 400 juta lebih loh. Jadi perkembangannya memang sangat signifikan. Jangankan yang dana besar ya Bu, wong wedok ki nyekel 10.000 wis nggo tuku uyah lombok tempe bosok diulang sak keluarga mang kabeh. Pak Sukron lho 10.000 dienggo ngopi tok. Keluargane ra melu nduk. 10.000. Bojoku 10.000 dienggo sak uripe sak kan saiki. Kok ngomong nggo tuku, pokoke kambil separo, kambile dikerok, kok bathoke nggo ngemis. Ide tekan saiki lho keliling. Ide bagus. Jangan ditiru
jangan diri pemirsa. Ada lagi yang lebih gitu. Jadi ketika di desa yang pelosok gitu ya, jauh dari kota di Bukit Kidul misalnya di Kulon Progo. Nah, karena dapur-dapur rumah keluarga miskin ini juga tidak memungkinkan untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak dari apa-apanya gitu ya. Maka kami bangunkan dapur bersama. Dapur untuk kelompok yang kita jajarkan sekaligus dengan tokonya gitu ya, showroomnya di situ ya, sehingga mereka kemudian di dalam kelompok itu melakukan pembagian ketugasan dan sebagainya, sopo sing kena shift untuk jualan, yang masak dan sebagainya. Nah itu ternyata membuat produksinya itu berlipat-lipat dengan cepat. Nah itu yang bagus seperti itu. Oke, siap. Nah ini di closing statement ini kita pengen sedikit tahu juga solusi dari kesunyian perempuan di ruang publik tadi yang kita bahas di depan itu bagaimana? Kalau mungkin tambahan atau mungkin istilahnya support dari Pak Sukron, selaku anggota Komisi D DPR DIY Pak Sukron, monggo. Jadi memang ya DP3P2 ini kan ya sudah tepat ya. Karena, tugasnya memang bagaimana memberdayakan perempuan. Tapi kemudian yang sistemnya dia tidak sendiri, harus ditopang oleh dinas-dinas lain. Ya, untuk itu memang hari ini adanya beberapa program yang diajukan, kemudian itu selalu kita berorientasi bagaimana kemudian adanya kesetaraan itu tadi ya. Jadi bagaimana membuat beberapa kegiatan yang dimunculkan itu juga dalam rangka untuk bagaimana membuat para perempuan-perempuan ini berani untuk tampil. Jangan berani di belakang, tapi harus berani tampil di depan. Dengan apapun gitu kan. Kalau dia punya potensial, saya yakin kalau yang ditampil di depan perempuan itu semuanya sudah lewat. Betul. Menyingkir semua gitu kan. Jadi makanya berani gitu. Makanya kita juga berharap Pak, saya mewakili perempuan di Indonesia khususnya daerah Yogyakarta. Kalau Bu Erlina mengajukan dana digampangkan ya Pak. Siap. Jadi dan hari ini luar biasa, memang semuanya sudah kita support. Di Disperindak misalnya, saya ada namanya program namanya pembinaan UMKM. Itu saat kita ke masyarakat itu loh, hampir separuh lebih itu yang isi perempuan. Tepuk tangan dong. Gitu. Ini baru DPD masyarakat seperti ini Pak Sukron. Di depan Pak Sukron. Oke. Saya tanya itu. Gimana Bu? Di Sibakol itu ternyata saya tanya kepada Diskop UKM ya. 50% lebih loh yang perempuan. Kita akan menggenapkan menjadi 90%. Terus kalau mau lihat besok kiprah mereka, silakan datang ke Jogja City Mall tanggal 22 sampai 24. Ada pameran? Ada pameran ibu-ibu binaan ini. Silakan hadir. Betul. Itulah pemirsa, apalagi ngomongin soal perempuan di dalam keluarga aja sudah kelihatan pahlawannya. Apalagi negara tuh negara wong wedok ya ambruk, Bro. Pokoknya demi kemajuan perempuan, aku rolana akur ya. Dan ini Bu Erlina juga Pak Sukron, mohon maaf waktu kita terbatas tapi kita sangat support sekali. Semoga acara kita sore hari ini bertemakan ruang publik sunyi perempuan, diawali dari ruang publik yang sunyi, yang merasa mungkin tidak terperhatikan tapi wujud nyata. Ternyata dari kantor DP3A P2 DIY, yaitu Ibu Erlina selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Pengendalian Penduduk, ini sudah sangat-sangat berjuang untuk perempuan daerah Jogja. Tersebut langsung oleh Pak Sukron. Matur nuwun rawuhipun. Sekali lagi nanti kita tunggu, kita ngobrol lagi di jam 5 sore ya Bu Bapak ya, dengan tema yang berbeda. Pemirsa, tidak terasa kita di penghujung acara. Kopi Jos kita tutup dulu. Jam 5 nanti kita hadir kembali bersama narasumber kita yang selalu masyarakat untuk perempuan Indonesia dan Jakarta khususnya ya. Kita akan undur diri. Ketemu nanti jam 5-nya di Kopi Jos. Di dalam sini sementara. Cikini. Say. Tarik, hoca. Cikini ke gondang dia. Jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya. Hatiku capek bila kau tak setia. Jakarta ke Jayapura. Jangan cipta kalau cuma pura-pura. Madura sampai Papua.
Walau kau hanya tukang ojek, tak pernah absen meski hujan dan becek. Walau kau hanya supir bajai, hatiku senang tiap kali kau belai. Percuma kau jadi pilot, makin tinggi cintamu makin melorot. Apalagi kau jadi nahkoda, jalan pulang pernah kau pepincut janda. Asik deh. Iya, bentar. Sayang, kamu liatin aku dulu sayang. Ini aku Bentar. kamu. Iya, bentar. Ini loh. Kamu mau nikah nggak sih sama aku? Iya. Beneran ya? Iya, besok kita nikah. Makasih sayang. Senajan awak dhewe isih enom, kudu mikir mujudke sing dadi impen urip, dadi wong sing iso bermakna ben tuwa mulya lan bahagia. Masa depan wae,
Jadi gini, nikah itu bukan soal kemauan, tapi juga harus kesiapan. Entah itu siap mental ataupun siap finansial. Tapi aku pengennya sekarang, Mas. Kenapa? Toh kamu buru-buru? Kita tuh masih muda loh. Masih banyak cita-cita yang harus diraih. Aku bakal nikahin kamu kok, tapi nggak sekarang. Oke? Janji. Janji. Oke.